Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdan Zaidan dari kelas 11 Agama. Saya ingin mempresentasikan PPT saya eh, tentang Daulah Mughal di India. A. Sejarah Daulah Mughal. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat dia masih 11 tahun. Ia mempunyai ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Usaha awalnya mengalami kekalahan, namun karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Safawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. India saat itu dalam krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulat Khan meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Dengan demikian, berdirilah Daulah Mughal di India. B. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Dalam kurang lebih tiga setengah abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan. Di antaranya adalah 1. Zahiruddin Muhammad Babur, 2. Humayun, 3. Jalaluddin Muhammad Akbar, 4. Nuruddin Muhammad Salim, 5. Shah Jihan, 6. Aurangzeb, 7. Bahadur Shah, 8. Jehandar, 9. Bahadur Shah. 1. Zahiruddin Muhammad Babur. Ia penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan untuk digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur Tiongkok dan Daulah Safawiyah di barat Persia. Kedua, Humayun. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinannya bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun masih banyak mendapat tantangan, diantaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Afghanistan. Ia pergi ke Persia lalu ke India setelah 15 tahun setelah menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sharkan Shah. Pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia. 3. Jalaluddin Muhammad Akbar. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, meliputi Chundar, Gond, Chittor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirga. Semua wilayah dapat dikendalikan dalam suatu pemerintahan militeristik. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinastinya, membawakan peradaban yang lebih maju di India. Keempat, Nuruddin Muhammad Salim. Ia lebih dikenal dengan sebutan Jahangir. Lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur, Sikri, dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, dan Kangra. Kelima, Shah Jihan. Ia lahir 5 Januari 1592
Di masa kekuasaan Shah Jahan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Shah Jahan Shah Jahan meninggal dunia 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Keenam, Aurangzeb. Ia naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi kedua konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua di India. Ketujuh, Bahadur Shah. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Bahadur Shah mengganti kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar, meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Kedelapan, Jahandar. Jahandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Mirza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini mengakibatkan jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II, pengganti Shah Alam, memberikan konsesi kepada EIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Kesembilan, Bahadur Shah. Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. C. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. 1. Pada bidang politik dan administrasi pemerintahan, Akbar menerapkan politik toleransi sulhul universal. Dengan politik ini, semua rakyat di India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan dengan perbedaan etnis dan agama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktikkan oleh penguasa Islam. Pada masa Akbar, terbentuklah landasan institusional dan geografis pada kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. 2. Bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian, perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada EIC, yaitu perusahaan Inggris India Timur, untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Mereka mengekspor katun dan busa sutra India, bahan baku sutra, sendawa, nila, dan rempah, dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang besar. 3. Bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai satu fase yang menarik, di mana pada fase itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Din ilahi merupakan bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Oleh sebab itu, pencampuran budaya Persia dengan budaya India dan Islam melahirkan budaya Islam India yang dikembangkan oleh dinasti Mughal.
4. Bidang seni dan budaya. Daulah Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur. Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya. Diikuti oleh Istana Fatpur Sikri, peninggalan Akbar, dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Bidang ilmu pengetahuan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan daulah-daulah sebelumnya. Yang lebih maju justru bidang seni syair dan seni arsitektur. Berbagai bangunan monumental masih bisa disaksikan hingga sekarang, di antaranya Benteng Agra atau Agra Fort, Benteng Merah atau Red Fort, Taj Mahal, dan Jama Masjid. D. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Kemunduran Daulah Mughal disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. 1. Terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. 3. Pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antar umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. 4. Semua generasi penulis Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.